Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingganya kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa adanya halangan sesuatu apapun. Shalawat besar salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau pada hari akhir. Baik, kembali lagi ke dalam channel Kuliah Teknokrat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu mengenai pernikahan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu apa saja hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Jadi ada beberapa hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama adalah talak, yang kedua fasakh, yang ketiga khulu, yang keempat li'an, yang kelima ila, yang keenam zihar, yang ketujuh adalah hadonah. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Jadi yang dapat melepaskan perceraian yang pertama itu adalah talak ya. Talak itu adalah perceraian antara suami dan istri dalam rumah tangga. Talak itu adalah perceraian atas kehendak dari suami. Apa yang menjadi hukum dari talak atau perceraian? Hukumnya adalah makruh. Makruh artinya sesuatu yang dibenci. Kemudian kita lanjutkan, yaitu apa saja yang menjadi macam-macam talak. Yang pertama adalah talak roji'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Jadi talak 1 dan talak 2 itu disebut dengan talak roji'i. Kenapa disebut dengan talak roji'i? Karena suami masih bisa rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Maksudnya ketika talak 1 dan 2, ketika suami ingin kembali kepada istrinya, selama masa iddah atau masa tunggu istri itu belum habis, maka suami itu boleh langsung kembali kepada istrinya. Kemudian macam yang kedua adalah talak bain. Talak bain itu yaitu talak 3. Yaitu disebut talak 3 karena ketika suami akan kembali kepada istrinya, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sang suami itu harus merelakan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian berhubungan layaknya suami istri, istrinya tadi dengan suami yang baru. Kemudian jikalau memang di pertengahan jalan istrinya tadi cerai lagi dengan laki-laki yang baru, barulah suami yang lama tadi bisa kembali lagi kepada istrinya. Maka kalau sudah sampai ke talak 3 ini, ada persyaratan yang amat sangat berat yang harus dipenuhi jikalau antara suami dan istri tadi akan kembali lagi. Kemudian selanjutnya adalah lafadz dan ucapan talak. Jadi ada 2 ya jenis ucapan talak, yaitu yang pertama adalah yang dinamakan dengan talak sharih. Talak sharih itu artinya adalah talak yang lafadznya itu jelas. Jadi seperti contoh misalnya suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai" atau "Kamu saya talak". Nah, sebagai perkataan cerai semacam ini itu adalah sudah jelas arahnya adalah kepada perpisahan. Maka talak semacam ini baik diniati maupun tidak diniati, maka talaknya telah jatuh. Maka setelah jatuh talak, otomatis ketika mereka mau berduaan kembali, hukumnya adalah tidak diperbolehkan.
kecuali mereka menyatakan bahwasannya mereka rujuk atau kembali. Nah, itu talak yang pertama ya. Kemudian ucapan talak yang kedua adalah talak kinayah. Talak kinayah itu artinya talak yang lafadznya adalah sindiran. Seperti contoh misal suami berkata kepada istrinya, "Sudah, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu." Nah, yang seperti ini adalah termasuk dari talak sindiran gitu. Karena secara nggak langsung dia mengusir istri dari rumahnya. Tetapi dalam hal talak kinayah ini tergantung dari niat sang pengucap. Artinya apakah niat dari suami yang mengucapkan ketika mengucapkan pulang saja ke rumah orang tuamu niatnya adalah cerai, seperti itu maka jatuh cerai. Tapi jikalau niatnya hanya untuk mungkin ya memperbaiki hubungan agar mungkin sama-sama tenang dulu, biar pisah dulu nanti biar nggak bermarah-marahan lagi, kemudian setelah kembali akan adem, maka jika niatnya hanya seperti itu maka tidak jatuh talak. Kemudian masuk kepada yang kedua, hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan yang selanjutnya adalah ila. Jadi ila ini artinya adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau tidak ada batas waktunya, bisa setahun, bisa bertahun-tahun. Jika suami kembali kepada istrinya sebelum dari 4 bulan, maka dia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali kepada istrinya, maka hakim akan memberikan 2 pilihan kepada suami tadi. Yang pertama adalah membayar denda lalu kembali baik-baik dengan istrinya. Yang kedua adalah menceraikan istrinya. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan nikah adalah li'an. Jadi apa yang dimaksud dengan li'an? Li'an artinya suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Jadi maksudnya li'an itu adalah seorang suami yang dia memfitnah istrinya melakukan hubungan dengan orang lain, seperti itu. Nah, karena mungkin tidak adanya saksi yang melihat perbuatan istrinya tadi, maka dia wajib mengucapkan 4 kali sumpah di depan hakim sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ucapan kelima setelah 4 kali dia bersumpah, ucapan kelima adalah dia bersedia dilaknat Allah sekiranya dia adalah berdusta dalam tuduhannya. Nah, kemudian apa akibat yang disebabkan dari li'an ini? Maka akibat seseorang yang meli'an istrinya, pertama, istrinya wajib dihukum had berzina. Artinya dihukum. Kemudian yang kedua adalah antara suami dan istri tadi itu bercerai selamanya. Ketika suami tadi sudah menyatakan sumpahnya di depan hakim, maka setelah hakim memutuskan mereka bercerai, maka mereka bercerai selamanya, yang artinya mereka tidak akan bisa kembali lagi selamanya. Kemudian jikalau punya anak, maka anak itu putus nasabnya dengan ayahnya. Artinya ya tidak memiliki nasab kepada ayahnya. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang dapat merusak hubungan perkawinan itu adalah zihar. Zihar itu artinya adalah suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Seperti contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Jadi maksudnya tuh zihar itu, suami itu ketika sedang mungkin bersenang-senang dengan istrinya, tiba-tiba ketika nampak punggung istrinya, dia berkata pada istrinya, "Loh, kok punggungmu itu terlihat seperti punggung ibu saya?" Nah, yang seperti ini adalah tidak diperbolehkan, karena telah menyamakan antara punggung istri dengan punggung ibu kandung. Maka dengan seperti ini sama saja kita sedang bersenang-senang dengan ibu kandung. Maka artinya hal seperti itu adalah diharamkan. Kemudian apa akibat dari
suami yang menzihar atau menyamakan punggung istri dengan ibunya, maka akibatnya adalah sang suami tadi haram untuk bercampur dengan istrinya. Bercampur artinya ya bersenang-senang dengan istrinya. Adapun ada biar mereka bisa kembali lagi, artinya agar bisa halal kembali, maka suami tadi dia wajib membayar kifarot atau denda. Ada beberapa tingkatan ya, ada 3 tingkatan dendanya. Yang pertama adalah sang suami tadi harus memerdekakan seorang budak. Tetapi karena di zaman sekarang ini perbudakan telah dihapus, maka tidak ada. Maka berlanjut kepada tingkatan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Di sini 2 bulan berturut-turut artinya tidak boleh terputus walaupun hanya 1 hari. Misal dalam hari ke-60 tiba-tiba putus puasanya, maka wajib memulai lagi dari hari pertama. Kemudian jikalau memang telah dicoba dan tidak mampu, maka yang ketiga adalah dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, maka dengan 3 tingkatan ini tadi, di mana yang salah satu yang dipilih, setelah dilaksanakan, maka suami tadi boleh kembali lagi kepada istrinya. Kemudian selanjutnya adalah khulu. Khulu itu adalah perceraian atas kehendak istri. Jadi yang dapat membatalkan pernikahan atau merusak hubungan perkawinan selanjutnya adalah perceraian atas kehendak istri yang dinamakan dengan khulu. Bagaimana caranya? Istri ketika ingin bercerai kepada suaminya, maka istri tadi harus memberikan uang tebusan kepada suami, supaya suami tadi mau menjatuhkan talak pada istri. Maka khulu itu dalam bahasa hukumnya adalah cerai gugat namanya. Nah, khulu itu hanya dapat dilakukan oleh istri selagi istri tadi membayarkan uang tebusan kepada suami agar suami mau menjatuhkan talak. Karena jikalau istri yang mengucapkan talak mau berkali-kali pun, hukumnya tidak akan pernah jatuh talak seperti itu. Semisal istri mengatakan pada suaminya, udahlah kita cerai saja, kita pisah saja. Ini hukumnya tidak jatuh talak karena istri tidak memiliki hak untuk mengucapkan talak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dapat membatalkan perkawinan, yaitu fasakh ya. Fasakh itu rusaknya ikatan pernikahan karena sebab tertentu. Jadi sebab-sebab tertentu apa saja? Ya banyak hal. Yang pertama, suami dan istri ternyata masih saudara kandung, masih mahram. Artinya mahram itu masih ada hubungan darah ya. Kemudian suami menjadi hilang akal atau gila, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang dapat merusak bekanan atau fasakh tadi, apabila sang suami tidak mampu memberikan nafkah. Kemudian selanjutnya adalah suami pergi atau hilang. Maka yang tadi itu apabila terjadi kepada suami atau istri dalam sebuah hubungan rumah tangga, maka itu dapat menjadikan rusaknya ikatan pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah bercerai antara suami dan istri itu, tentunya mereka akan memperebutkan hak asuh, atau yang keenam namanya adalah hadonah. Jadi hadonah itu artinya merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Ya, dalam arti lain biasa kita dengar adalah hak asuh. Maka setelah bercerai tentunya antara suami dan istri tadi akan memperjuangkan hak asuh kepada anaknya. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum dewasa, maka istrinya lah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia dewasa. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan dan lain-lain itu ditanggung oleh ayahnya. Jikalau anak tadi sudah dewasa, kemudian
maka diserahkan kepada yang terbaik. Artinya mana yang lebih sanggup untuk merawat anak tersebut, apakah bapaknya ataukah ibunya. Kemudian yang kita akan bahas selanjutnya adalah masa iddah. Jadi wanita yang ditinggal oleh suaminya karena bercerai, itu dia memiliki masa tunggu. Artinya masa tunggu ini wanita itu nggak boleh langsung menikah lagi setelah cerai. Jadi apa yang dimaksud dengan iddah? Iddah itu adalah masa menunggu bagi seseorang istri atau janda setelah terjadinya perceraian. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah suami yang bercerai dari istrinya, dia langsung boleh menikah saat itu juga, jikalau memang dia menginginkan untuk menikah. Berbeda dengan halnya wanita yang dicerai oleh suaminya, dia tidak langsung boleh untuk melaksanakan akad nikah. Maka dia masuk dalam masa tunggu yang namanya masa iddah. Apa yang dimaksud dengan masa iddah tadi? Yaitu adalah masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Kemudian apa yang menjadi tujuan masa iddah? Tujuan masa iddah pertama adalah memberikan kesempatan berpikir pada keduanya, pada suami dan istri tadi, untuk melanjutkan perceraian atau rujuk atau kembali. Jadi masa iddah itu digunakan untuk ya masa-masa berpikir gitu. Apakah aku nih mau kembali lagi kepada suamiku atau aku harus tetap pisah seperti itu. Yang kedua adalah untuk mengetahui keadaan istri. Apakah dalam rahimnya itu terisi janin atau tidak. Sebab apabila hamil, maka iddahnya diperpanjang. Masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran sang anak. Dan kemudian sampai kering darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Maka itulah tujuan utamanya. Selanjutnya adalah ada beberapa macam-macam masa iddah yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama, bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya sampai dia boleh menikah lagi, yaitu sampai dengan lahirnya sang anak dan sampai dengan kering darah habis melahirkannya, darah nifas. Kemudian iddah yang kedua adalah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya atau masa tunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, bagi istri yang datang bulan masih lancar, artinya bagi istri yang masih datang bulan setiap bulannya masih lancar, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci apabila dia dicerai hidup. Kemudian yang keempat, bagi istri yang sudah tidak datang bulan atau mungkin sudah tua, sudah menepos, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian yang kelima, bagi istri yang belum pernah dicampuri, artinya mungkin baru menikah paginya, tiba-tiba siangnya mereka bercerai dengan alasan mungkin tiba-tiba meninggal sang suami atau mungkin ada perselisihan antara suami dan istri, maka apabila belum pernah dicampuri, maka sang istri tadi tidak memiliki masa iddah. Kemudian yang selanjutnya, apa saja hak istri pada masa iddah? Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak roj'i, talak roj'i tadi talak 1 dan talak 2, mereka berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian dan nafkah makan, nafkah pangan. Kemudian yang kedua, bagi istri yang ditalak bain itu talak 3 ya, mereka hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, maka tidak dapat pakaian, tidak dapat nafkah pangan. Kemudian yang ketiga, bagi istri yang dia ditalak karena talak mati, maka istrinya tadi tidak mendapatkan nafkah karena dia telah mendapatkan harta warisan daripada sang suami. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai rujuk. Jadi rujuk itu artinya adalah kembalinya suami
kepada bekas istrinya pada waktu masa iddahnya belum habis. Jadi rujuk itu boleh dilakukan oleh suami apabila waktu masa iddah dari sang istri tadi, misalnya dicerai masih dalam keadaan haid, adalah 3 kali suci tadi kan, selama masa iddahnya belum habis, maka suami tadi boleh rujuk kepada istrinya. Itu yang dimaksud dengan rujuk. Kemudian apa hukumnya rujuk? Hukumnya rujuk itu adalah mubah atau boleh. Dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Artinya hukum rujuk ini dapat berbeda-beda setiap orang. Pertama, hukum rujuk menjadi wajib bagi siapa? Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari 1 dan belum berlaku adil antar istrinya. Kemudian hukum rujuk menjadi makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan malah menjadi semakin buruk. Kemudian hukum rujuk juga bisa menjadi haram apabila niatnya adalah dengan menyakiti. Nah, itulah beberapa hukum rujuk ya. Kemudian selanjutnya adalah apa saja yang menjadi rukun dari rujuk. Rukun dari rujuk itu yang pertama adalah istri sudah pernah dicampuri. Maka ketika istri sudah pernah dicampuri, maka ini menjadi salah satu rukun dari rujuk atau kembali. Kemudian yang dapat dirujuk adalah istri yang ditalak roj'i, talak 1 dan talak 2. Apabila istri yang ditalak 3 atau talak bain tadi, dia nggak boleh rujuk langsung gitu. Melainkan tadi ada syarat yang harus dipenuhi. Kemudian rujuk itu juga rukunnya yang ketiga adalah bisa dilakukan ketika masa iddah sang istri belum habis. Apabila masanya sudah habis, maka dia harus nikah ulang, harus akad baru, seperti itu. Misal bercerai, masa iddahnya sang istri sudah habis lewat dari 3 bulan, maka mereka ingin kembali lagi, mereka harus akad yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah lafadznya rujuk itu harus dengan lafadz yang jelas atau dengan sindiran. Nah, itulah tadi beberapa rukun rujuk ya. Maka kesimpulannya adalah yang bisa saya ambil, pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum nikah bisa menjadi berbeda-beda pada setiap orang, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, menjadi haram. Dan pada dasarnya hukum nikah adalah mubah atau diperbolehkan. Dan tujuan pernikahan itu adalah untuk salah satunya yang paling penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meneruskan keturunan agar mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Ya mungkin cukup sekian materi mengenai pernikahan. Apabila mungkin dari awal pembawaan saya ada yang kurang berkenan, kata-kata saya ada yang salah, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.